Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait Full Round Manga Record of Ragnarok chapter 81, yang mana kita diperlihatkan kisah bahwa ada pepatah, jangan pernah kalian sesekali berdiri di hadapan Sparta. Dan juga kita diperlihatkan epic comeback terbrutal dari King Leonidas pada saat melawan Dewa Apollo. Jadi akan seperti apakah kisahnya di Full Round Manga Record of Ragnarok chapter 81 ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan masa lalu King Leonidas. Di sini diperlihatkan penggambaran para pasukan Spartan yang sangat luar biasa, hingga kita tahu ada referensi pepatah khusus untuk bangsa Sparta. Di sini dijelaskan, konon ada sebuah pepatah yang turun-temurun disampaikan ke setiap generasi yang ada di Yunani, yang berbunyi, kalau masih ingin bertemu hari esok tanpa masalah, jangan berdiri di depan Sparta. Kemudian di sini kita dijelaskan kekuatan bangsa Sparta. Yang pertama, pada pertempuran Thermopylae, mereka menghadapi 300.000 tentara Persia dan hanya menghentikan pasukan musuh hanya dengan 300 tentara saja. Selain itu, yang kedua dalam pertempuran Platea atau Plateia, sebanyak 300.000 tentara Persia berhadapan langsung dengan 100.000 tentara Sparta yang hanya memakan 91 korban saja dari bangsa Sparta. Kemudian, kabarnya bahwa masyarakat Yunani sangat takut sekaligus mengagumi mereka. Dikatakan bahwa jangan berani-beraninya berdiri di depan Sparta, atau mereka yang berhadapan dengan Sparta akan dibantai habis-habisan oleh mereka. Dan kita diperlihatkan bangsa Sparta yang berlumuran darah dan juga musuh-musuh yang tergeletak di hadapannya. Setelah penjelasan tersebut, kita pun diperlihatkan kembali pertarungan antara King Leonidas versus Apollo, di mana setelah Dewa Apollo membuat 2 jalur menggunakan benangnya untuk menghadapi King Leonidas secara langsung, nampak ekspresi wajah King Leonidas yang sangat marah akibat diremehkan oleh Dewa Apollo. Sedangkan para penonton Dewa Apollo, mereka sangat kagum, bahkan mengatakan, Apollo sama, betapa kasihannya Tuhan berdiri di depan manusia biasa itu. Namun di sisi lain, para penonton Sparta terlihat aura-aura yang sangat mencekam. Mereka mengatakan, kami memang menyuruhmu bertarung secara langsung, tapi kami tidak pernah menyuruhmu meremehkan kami. Dalam sejarah kita, perlakuan seperti ini adalah penghinaan terbesar. Kemudian kita pun diperlihatkan para dewa yang khawatir akan Apollo dan kebodohannya. Di sini para dewa mengatakan, omong kosong macam apa yang dilakukan Dewa Apollo itu, hah? Kau tidak bisa seenaknya berhadapan langsung dengan lawan di area yang dia kuasai dengan baik. Bahkan, kita yang melihat pertarungannya secara langsung bisa memastikan kalau bertarung melawan manusia itu sangatlah mematikan. Sedangkan di sisi lain, di bangku penonton Dewa Yunani kita diperlihatkan Ares, Zeus, dan Hermes. Terlihat Ares yang sangat khawatir karena kebodohan dari Dewa Apollo. Dia mengatakan, si bodoh itu, aku tahu dia itu pria yang konyol, kenapa dia malah melakukan hal yang tak berguna seperti itu. Namun Zeus menjawab, ya, dia kan memang Apollo, jadi mau bagaimana lagi kan, itulah sumber kekuatannya. Dan itulah yang membuat Apollo menjadi tak terkalahkan. Mendengar hal tersebut, nampaknya Ares makin marah dan dia mengatakan, tapi menurutku ayah sudah meremehkan lawannya. Lalu Hermes berkata, ya ampun kakak Ares, ternyata benar-benar mengkhawatirkan Apollo ya. Ares menjawab, benar, aku sangat. Siapa yang peduli? Aku khawatir atau tidak tahu? Yang mana kita bisa lihat bahwa Hermes di sini keceplosan karena mengkhawatirkan Apollo. Kemudian Zeus pun berkata lagi, kalau begitu seperti biasa saja, percaya padanya dan perhatikan dia. Kalian tahu apa maksudku kan? Dia selalu memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya. Dan hal itulah yang membuat Apollo bersinar. Dan hal itu juga yang membuatnya lebih kuat. Dan ini dia, mode pertarungan terkuat dan tertingginya. Lalu kita diperlihatkan aura yang sangat bercahaya dari Dewa Apollo, yang mana Apollo mengaktifkan mode pertempuran yang sangat serius yang pernah dia lakukan di pertarungan Gigantomachia. Di sini Apollo pun mengatakan, baiklah, inilah dia mode pertempuranku.
Akulah sang matahari yang tak pernah terbenam, sang pemeluk malam. Lalu terlihat seluruh arena nampak bersinar akibat kekuatan dari Apollo. Semua orang pun yang melihat itu mengatakan, "Wah, aku belum pernah melihatnya bersinar seterang itu sejak peristiwa Gigantomachia." Suara dari pendukungnya dan bahkan hinaan dari lawan-lawannya merupakan suatu ekspektasi baginya. Dia sungguh pria yang menyenangkan, tapi aku masih tak paham logika bagaimana caranya dia memperkuat kekuatannya. Sebenarnya, aku juga tidak mengerti apa-apa, aneh sekali. Kemudian di sini nampak Zeus yang tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan dari Dewa Ares. Zeus pun mengatakan, "Aku juga tak begitu paham, tapi dia memang pria yang luar biasa. Kekuatannya tak bisa diukur dengan logika atau akal sehat. Itu sebabnya Apollo begitu kuat." Kemudian kita diperlihatkan King Leonidas yang sangat marah pada saat Dewa Apollo meremehkan dirinya. Lalu, di sisi lain, kita pun diperlihatkan di bangku penonton para Valkyrie. Di sini, Gear yang sangat khawatir dengan keadaan kakaknya, dia mengatakan, Kakak Hill kejam sekali." Hill bertanya, "Apanya?" Gear menjawab, "Jangan bicara seperti itu padaku. Kakak Gerahod adalah yang paling punya harga diri tinggi dari 13 saudara Valkyrie. Tidak mungkin dia akan mengambil resiko itu, kan?" Di sini, Brunhild tersenyum dan berkata, "Ya, dia sangat mengagumkan." Kemudian, kita pun kembali ke arena pertarungan, di mana King Leonidas mengambil rokoknya kembali dan mengatakan, "Sialan, dia terus saja meremehkan orang lain ya." Lalu di sini muncullah Valkyrie dari King Leonidas, yaitu Gerahod, mengatakan, "Tidak apa-apa, aku pasti akan membantai si keparat itu." Yang ternyata di sini tidak perwakilan umat manusianya, tidak juga Valkyrie-nya, sama-sama kesabarannya setipis tisu. Dimana kita bisa melihat bahwa King Leonidas bersama Valkyrie-nya sangat emosi akan kelakuan Dewa Apollo. Kemudian setelah mendengar hal tersebut, King Leonidas pun mengatakan, "Ya, itu wajar saja. Aku hanya punya satu hal lagi yang harus aku lakukan, yaitu Dewa Keparat itu aku akan membuatnya berlutut di bawah kaki kita." Mendengar hal tersebut, di sini Dewa Apollo malah terkaget dan tersenyum lalu mengatakan, "Pria perkasa sepertiku berlutut kepadamu? Hah, yang benar saja." Kemudian di sini Gerahod menjawab, "Begitu ya, boleh juga, aku jadi bersemangat loh." Kemudian kita pun diperlihatkan hal yang mengejutkan terjadi, di mana sekarang ini Volund dari King Leonidas mulai berubah lagi untuk kedua kalinya ke mode yang sangat luar biasa. Di sini kita diperlihatkan perubahan pada tamengnya seolah-olah memiliki mesin sendiri, yaitu perubahan menjadi sebuah gada berantai yang akan membasmi Dewa Apollo. Di sini King Leonidas pun mengatakan, "Aku akan menghancurkanmu, dasar pria bodoh." Setelah itu kita pun diperlihatkan Apollo dan juga King Leonidas yang berjalan akan saling bertarung satu sama lain berhadap-hadapan. Di sini Heimdall pun mengatakan, Leonidas dan Apollo keduanya bersiap untuk saling menyerang satu sama lain. Mereka akan menyelesaikan pertarungan dalam satu pukulan antara dewa dan manusia itu siap menentukan hasil dari pertarungan ini. Kemudian dari sini kita diperlihatkan King Leonidas yang mulai terlebih dahulu menyerang Dewa Apollo. Tapi pada saat melihat ekspresi King Leonidas yang sangat marah, Dewa Apollo hanya tersenyum saja seolah-olah meremehkan King Leonidas. Di sini Dewa Apollo pada saat akan diserang oleh King Leonidas, Dewa Apollo malah membuka lebar-lebar badannya dan seolah-olah kata dalam hatinya, "Cepat, serang aku, Leonidas." Dan di sini King Leonidas berkata sambil menyerang, "Baiklah, aku akan menghancurkanmu, Dewa Matahari sialan. Terimalah ini, Falang Nemesis, Yabukami no Tetsui," yang artinya adalah palu Dewa Penghancur. Dan pada saat serangan tersebut, kita bisa melihat seluruh arena hancur babak belur. Seluruh penonton pun, yaitu penonton dari tim Sparta, sangat bangga karena kekuatan King Leonidas yang sangat luar biasa. Sedangkan di sisi lain, Zeus yang melihat itu mengatakan, "Wah, kekuatan aneh macam apa itu?" Di sini, Ares pun khawatir dan berteriak, "Apollo, apa kau baik-baik saja?" Namun pada saat itu juga terlihat King Leonidas yang sangat terkejut karena Dewa Apollo berhasil menghindari serangan tersebut sangat tipis sekali dan bahkan ada tepat di bawah King Leonidas. Leonidas pun berkata, "Hah, dari depan, bagaimana bisa?" Kemudian Apollo berkata, "Ada apa Leonidas? Apa aku terlalu bersinar sampai-sampai membuatmu silau, ha?"
Aku sedekat ini denganmu loh. Lihatlah, sedekat ini. Kemudian di sini tanpa basa-basi, Dewa Apollo melancarkan tinjunya kepada King Leonidas di perut sebelah kanan King Leonidas yang membuat King Leonidas kesakitan dan hampir mundur dan keluar dari garis yang dibuat oleh Dewa Apollo. Setelah menerima serangan tersebut, King Leonidas pun tanpa basa-basi mulai menyerang menggunakan gadanya, namun kali ini berhasil ditangkis kembali oleh Dewa Apollo. King Leonidas pun mengatakan, "Cih, hancurlah untuk yang kali ini." Kemudian Dewa Apollo berkata, "Kau itu benar-benar manusia yang berbahaya ya. Kalau begitu." Dan kita bisa melihat Dewa Apollo sepertinya menarik sesuatu. Dan benar saja, pada saat King Leonidas akan menyerang Dewa Apollo, terlihat King Leonidas yang sangat kaku, bahkan gerakannya terhenti. Yang mana di sini tangan kanan King Leonidas yang akan menyerang Dewa Apollo menggunakan gadanya sudah terjerat menggunakan benang Artemis milik Dewa Apollo. Dewa Apollo mengatakan, aku akan menghalangi gerakanmu tahu dengan benangku sendiri. Inilah yang dinamakan Artemis Alenkos, Hikari Kagayaku Shinai, yang bisa dibilang Shining Domination. Setelah melihat pergerakannya dihentikan oleh Dewa Apollo, di sini King Leonidas mengatakan dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Sebelum aku menyadarinya, karena jarakku tadi sangat dekat dengan keparat itu, aku tidak memperhatikan benang cahayanya. Sialan. Ini sungguh merepotkan. Kalau begitu, aku akan menggunakan tangan kiriku." Namun pada saat King Leonidas akan menghajar menggunakan tangan kiri, King Leonidas malah ditarik oleh Dewa Apollo menggunakan benang Artemisnya. Lalu Dewa Apollo pun menghantam King Leonidas tepat di mukanya menggunakan tinju Dewa Apollo yang sangat luar biasa, yang membuat King Leonidas langsung mendongak ke belakang dan seolah-olah King Leonidas hampir tak sadarkan diri. Sang Valkyrie pun yang melihat King Leonidas dihajar oleh Dewa Apollo mulai mengkhawatirkan Leonidas. Sang Valkyrie mengatakan, "Leonidas, apa kau baik-baik saja?" Tapi tak berhenti sampai situ, Dewa Apollo pun mengatakan lagi, "Ini saatnya bagimu untuk tahu tempatmu, dasar manusia." Dan pada saat King Leonidas sadar kembali dan akan menyerang Dewa Apollo berkata, "Bersujudlah kepada aku." Kemudian Dewa Apollo pun melapisi tinjunya menggunakan benang Artemis yang sangat banyak, hingga lapisan tersebut menutupi tangannya semua dan bersiap akan menghajar King Leonidas untuk kedua kalinya. Kemudian Apollo pun langsung menarik benangnya kembali dan serangan pun dilancarkan oleh Dewa Apollo ke muka King Leonidas yang menyebabkan cahaya seperti laser muncul dari pukulannya. Sampai-sampai semua orang pun yang melihat serangan dari Dewa Apollo sangatlah terpukau dan juga menyilaukan. Dan juga kita bisa melihat bahwa benang-benang Artemis yang digunakan oleh Dewa Apollo mulai sobek karena kekuatan yang sangat luar biasa. Dan di sini nampak King Leonidas yang tidak sadarkan diri sambil dia berdiri. Dan kita juga bisa melihat di sini bahwa pupil mata King Leonidas sudah naik ke atas, yang menandakan bahwa King Leonidas pada saat ini sudah pingsan. Dan pada saat melihat itu, Gear pun mulai lemas, karena menurutnya ini adalah akhir dari segalanya. Gear pun mulai mengatakan, selesai sudah. Tapi Brunhild berkata, selesai katamu? Tidak ada kata seperti itu di kamus bangsa Sparta. Spartan adalah yang terkuat. Apa karena kekuatan bertarung mereka? Kau salah. Mereka tidak akan pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun dan dalam hal apapun. Benar, dia tidak akan menyerah begitu saja, bahkan kepada dewa. Itulah harga diri seorang Sparta. Dewa, lihatlah ini. Yang mana di sini kita bisa diperlihatkan Dewa Apollo yang sangat terkaget, dan dalam seketika King Leonidas terbangun kembali dan sadarkan diri, kemudian menyerang Dewa Apollo menggunakan kepalanya. King Leonidas pun mengatakan, "Lihat ini, dewa sialan Sparta!" Dan boom, kepala pun dibenturkan oleh King Leonidas kepada Dewa Apollo, yang membuat hidung Dewa Apollo langsung muncrat mengeluarkan darah. Dewa Apollo pun di sini merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya mengeluarkan ekspresi kesakitan. Kemudian King Leonidas berkata lagi, "Sudah aku bilang kan, kalau kaulah yang akan aku basmi." Dan di sini King Leonidas terlihat akan menyerang kembali Dewa Apollo menggunakan serangan yang awal, yaitu palu penghancur dewa. Apollo pun yang melihat itu hanya bisa terkaget dan pasrah akan keadaannya. Hingga pada akhirnya King Leonidas mulai melancarkan serangannya kepada Dewa Apollo dengan kekuatan 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dia pun mengatakan, "Sekarang ini, rasakan sialan, dan kau
berlututlah di hadapanku. Boom! Dan dalam serangan ini kita bisa melihat bahwa arena pertarungan pun hancur dan Dewa Apollo pun mulai mental dan tersungkur. Semua orang pun yang melihat itu sangat terkaget akan kekuatan King Leonidas. Setelah melakukan serangan tersebut, terlihat Dewa Apollo yang keluar arena garis yang telah dia buat sebelumnya. King Leonidas pun mengatakan, "Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya dipandang rendah, ha?" Setelah King Leonidas mengatakan hal tersebut, kita bisa melihat bahwa Dewa Apollo pada saat ini di posisi sujud di antara puing-puing yang hancur oleh serangan King Leonidas. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Full Realm Manga Record of Ragnarok chapter ke-81. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Dan kalian kira-kira dukung siapa nih? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!